Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Ulil Albab, NIM B932191127 dari kelas KKT 1 Karir dan Industri akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Ginsberg dan teori perkembangan karir Donald Super. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Ginsberg. Unsur-unsur teori perkembangan karir Ginsberg. Pokok yang dijadikan dasar bagi Ginsberg dalam membangun teorinya adalah didasari atas pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia. Konsep perkembangan dan pemilihan karir atau karir oleh Ginsberg dikelompokkan dalam 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama ada unsur proses, bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses. Dikatakan suatu proses karena pemilihan pekerjaan atau karir ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya hingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya. Yang kedua, unsur irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Artinya, untuk setiap masa perkembangan yang telah dilewati, individu tidak dapat kembali lagi ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa ia lakukan adalah dengan memperbaiki pilihan karirnya di masa perkembangan selanjutnya. Unsur yang ketiga ada unsur kompromi, bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor minat, kemampuan, dan nilai. Faktor tersebut tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada setiap individu. Ada karir yang mana mereka menjatuhkan pilihannya. Selanjutnya yaitu tentang proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Menurut Ginsberg, perkembangan dalam proses pilihan karir mencakup 3 tahap yang utama, yaitu masa fantasi, yang kedua masa tentatif, yang ketiga ada masa realistik. Yang pertama ada masa fantasi. Masa ini dimulai dari usia kira-kira 10 sampai 12 tahun atau masa sekolah dasar. Ciri utama masa fantasi adalah memilih karir anak itu bersifat sembarangan, artinya asal pilih saja. Jadi pilihannya itu tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada, tetapi berdasarkan kesan atau khayalan belaka. Jadi pada masa fantasi, anak-anak mulai mengembangkan pilihan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Mereka mengabaikan realita, kemampuan dan potensi mereka miliki, pandangan zaman akan pekerjaan yang berada dalam khayalan mereka. Yang kedua ada masa tentatif. Pada masa tentatif ini usia mencakup usia kurang lebih 11 sampai 18 tahun atau pada masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Yang ketiga ada masa realistik. Masa realistik ini mencakup pada saat anak mengikuti kuliah atau mulai bekerja. Untuk masa tentatif dan masa realistik ini juga ada tahapannya sendiri. Untuk masa tentatif tahapannya ada 4. Yang pertama ada tahap minat, lalu tahap kapasitas, tahap nilai, dan tahap transisi. Dalam masa tentatif, pilihan karir orang mengalami perkembangan. Mula-mula pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, atau minat, sedangkan faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan. Menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka anak mulai menanyakan kepada diri sendiri apakah dia memiliki kemampuan atau kapasitas melakukan suatu pekerjaan dan apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Tahap berikutnya, waktu anak bertambah besar, anak menyadari bahwa di dalam pekerjaan yang dilakukan
orang ada kandungan nilai, yaitu nilai pribadi dan nilai kemasyarakatan, bahwa kegiatan yang dilakukan mempunyai nilai daripada lainnya. Yang terakhir ada masa transisi. Masa transisi ini adalah masa peralihan sebelum orang memasuki masa realistik. Dalam masa ini, anak akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Selanjutnya yaitu tahap masa realistik. Ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap eksplorasi, yang kedua ada tahap kristalisasi, yang ketiga ada tahap spesifikasi. Pada tahap realistik, anak melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan sebenarnya sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan, atau kalau tidak bekerja, untuk melakukan pendidikan ke perguruan yang tinggi. Penilaian dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja ini mengental dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Dalam kegiatan-kegiatan selama tahap eksplorasi, anak mungkin mencapai keberhasilan, tetapi mungkin juga mengalami kegagalan. Pengalaman-pengalaman berhasil atau gagal ini ikut membentuk pola itu. Inilah tahap kristalisasi, ketika anak mengambil keputusan pokok dengan mencampurkan faktor-faktor yang ada, baik yang ada dalam diri maupun yang ada dari luar diri. Adanya tekanan keadaan ini, misalnya tekanan waktu, ikut memaksa anak untuk pada akhirnya harus mengambil sebuah keputusan. Jika tahap ini sudah dilalui, maka sampailah anak pada tahap yang terakhir, yaitu tahap spesifikasi. Pada tahap spesifikasi, anak memilih pekerjaan spesifik, maksudnya pekerjaan tertentu yang khusus. Misalnya, kalau anak lebih memilih pekerjaan di bidang pendidikan, ia akan mengkhususkan pilihannya itu pada pekerjaan guru dan bukan pekerjaan lain di bidang pendidikan seperti ahli media pembelajaran, pengembangan kurikulum, atau pustakawan sekolah. Di bidang keguruan, dia akan lebih khusus lagi pilihannya dengan menyebutkan guru bidang apa, jenis jenjang sekolah apa, sekolah atau negeri atau swasta, dan sebagainya. Dari berbagai tahapan yang diklasifikasikan Ginsberg di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan karir yang terjadi pada individu merupakan suatu pola pilihan karir yang bertahap dan runtut yang dinilai subjektif oleh individu dalam lingkup sosiokulturalnya sejak masa kanak-kanak hingga awal masa dewasanya. Artinya, pada saat keputusan vokasional tentatif dibuat, pilihan-pilihan yang lain akan dicoret, sehingga individu akan berhasil dalam karir atau pekerjaan, atau yang memiliki kepuasan kerja adalah individu yang mampu mengidentifikasi, mengarahkan, dan mengakomodasi semua orientasi minat, kapasitas, dan nilai ke dalam proses kompilasi yang tepat dan dinamis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.